Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. How are you today? I hope we are in a good condition for today. Anak-anak, hari ini kita akan membahas dua hal langsung, dua kalimat langsung, yakni invitation sentence atau kalimat ajakan dan permission sentence atau kalimat meminta izin. Yang pertama kita akan bahas mengenai kalimat ajakan atau invitation sentence. Kalimat ajakan dalam bahasa Inggris diawali dengan kata let's. Let's berasal dari kata let us yang berarti ayo atau mari. Jadi kalau kalian sudah sering mengatakan atau sudah pernah mengatakan menggunakan kata let's, berarti kalian sudah pernah menggunakan invitation sentence. Berikutnya, kalimat ajakan juga menggunakan kata let we tanpa huruf S di belakang we. Bagaimana keterangan mengenai ini? Kita akan membahasnya di belakang nanti. Berikutnya, contoh kalimat ajakan seperti yang di depan tadi. Kalimat ajakan menggunakan kata let us yang disingkat menjadi let's. Let's dance, let's study, let's sing a song, let's drink coffee, let's we pray. Nah, ini dia let we beg. Yang tidak menggunakan S, apostrophe S, berarti let harus diikuti oleh we. Dan anak-anak, lihat ini yang paling penting, perhatikan setelah kata let selalu diikuti oleh verb one. Jadi yang ada di belakang let's ini harus diikuti oleh verb one. Go, dance, study, sing, drink, pray, beg, ini semua adalah verb bentuk verb pertama. Ini dia. Nah, ini yang Bu Nafri bilang di awal tadi, bagaimana ini bisa terjadi let us menjadi let's, itu berasal dari mana? Ini dia. Us berasal dari pronoun we yang berarti kita. We adalah pronoun yang mempunyai posisi sebagai subjek. Sedangkan us adalah bentuk pronoun we yang berposisi sebagai objek yang mempunyai arti kita. Jadi, kalau kalian masih penasaran dengan kata we dan us, mungkin sebaiknya kalian melihat dulu bagaimana pronoun itu dalam bahasa Inggris. Berikutnya, ini dia. Sehingga dengan keterangan ini di atas ini, sehingga kita juga bisa mengatakan kalimat ajakan dengan kalimat let we go to school atau let we eat together. Ini anak-anak yang di depan tadi contohnya. Let we go. Kalau let we go ini menggunakan us, gimana jadinya? Let's go to school. Let's eat together tanpa diikuti oleh we. Berikutnya, ini dia. Kata let yang diikuti we atau us mempunyai arti mari atau ayo. Ini yang merupakan ciri dari kalimat ajakan. Let we atau let's atau let us ini mempunyai arti mari atau ayo. Namun jika diikuti selain we atau us, jadi selain diikuti oleh pronoun we, yaitu pronoun-pronoun yang lain, maka artinya bukan lagi mari atau ayo, tetapi menjadi berarti biarkan. Contohnya ini, let me, ini pronounnya me, menjadi biarkan saya. Let him, biarkan dia. Let her, biarkan dia. Let it, biarkan itu. Let them, biarkan mereka. Nah, kata-kata ini anak-anak, let me, let him, let her, let it, dan let them, ini bisa berarti juga kalimat meminta izin. Jadi permission sentence, ini masuk ini anak-anak. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini dia, kita masuk ke permission sentence atau kalimat meminta izin. Permission sentence. Bagaimana permission sentence itu? Kita akan melihatnya. Kalimat meminta izin adalah kalimat yang harus diucapkan secara halus.
Yang namanya meminta izin itu kalian harus menggunakan kalimat yang halus. Begitupun dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, untuk memperhalus kalimat itu dalam bahasa Inggris diawali dengan kata may yang berarti bolehkah, kata could atau can yang berarti dapatkah, kata would akankah, dan juga kata please yang berarti please, tolong, ini sangat meminta. Nah, ini tadi keterangan yang Bu Nafi di atas tadi. Selain itu, meminta izin bisa juga dengan menggunakan let plus pronoun selain us atau we. Jadi let me dan seterusnya ini tadi. Ini juga berarti meminta izin yang berarti biarkan saya, biarkan dia, dan biarkan itu, biarkan kamu, dan biarkan mereka. Contoh kalimat meminta izin yang lain, ini dia, may I answer it? Ini adalah kata untuk memperhalus kalimat. Bolehkah saya menjawabnya? Berikutnya, could I speak now? Ini could di sini juga berarti memperhalus ketika kita meminta izin kepada seseorang. Would you please accompany me? Ini sangat halus. Dia meminta untuk ditemani. Ada kata would, ada kata please, berarti dia meminta dengan sangat sopan. Maukah atau akankah kamu menemaniku? Berikutnya, please let me know about that problem. Ayolah, tolong biarkan aku mengetahui masalah tersebut. Let them do it. Biarkan mereka. Nah, ini anak-anak. Let them do it. Biarkan mereka mengerjakan itu. Jadi ini ngomong dengan orang seperti meminta, biarkan mereka mengerjakan itu. Itu termasuk kalimat meminta izin. Demikian anak-anak keterangan dari Bu Nafi mengenai invitation sentence and kalimat permission sentence. Thank you very much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.